Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada Oppo F9 dengan kondisi casingnya belakang ngangkat, kemudian layarnya juga sepertinya sudah ngangkat karena sudah pakai isolasi ya. Layarnya masih nyala namun tidak bisa digerakkan. Sepertinya ini touchscreen-nya yang sudah error. Kemudian si pemilik minta sekalian ganti casingnya ya, karena untuk lubang slot SIM-nya sudah patah, kemudian di lubang charger juga sudah patah ya. Coba perhatikan gerak-gerak sendiri ya untuk layarnya. Baik, sekarang kita lepaskan saja back covernya atau backdoornya. Ini isolasinya juga kita lepas dulu. Jadi sudah ngangkat, tinggal meneruskan saja ya, tanpa perlu blower atau pemanas. Nah, ini saya congkel dengan stainless tipis untuk mempermudah. Nah, di sini sudah kendor kaca kameranya. Ini juga sudah lepas kaca untuk lampu LED-nya. Dan saya perhatikan bautnya sudah ada yang lepas ya, ada yang kendor. Wah, ini HP perjuangan sepertinya. Mungkin sering kena bantingan ya. Nah, lihat kacanya atau LCD-nya sudah ngangkat. Dan ini akan kita ganti LCD-nya sesuai permintaan si pemilik. HP ini termasuk keluaran lama ya, sekitar tahun 2018. Untuk kamera selfie ini 25 megapiksel. Kemudian kamera belakangnya hanya 16 megapiksel. Untuk memorinya ada yang 4/64, 6/64, 6/128 GB. Baik, langsung dilepas menggunakan kuku juga bisa ya. Nah, di sini sudah patah. Untuk memudahkan, saya memulai dari pinggir slot SIM-nya. Karena di situ lentur. Bisa juga menggunakan alat bantuan seperti ini kalau keras ya teman-teman. Karena ini juga sudah patah-patah, jadi agak susah nyangkut-nyangkut. Nah, di sini baterainya juga sudah pernah ganti. Sudah bukan bawaan. Pertama kita lepas soket baterai ya. Kemudian ada fingerprint. Nah, ini dilepas dulu untuk lebih aman. Kemudian soket LCD di sini ya. Kita lepas baterai dulu ya. Karena LCD-nya sudah mau lepas, sekalian saja kita lepas semuanya. Baru nanti kita tes dengan LCD yang baru. Sudah ada bekas korosi ya, kemungkinan debu, kotoran ataupun air masuk. Nah, di sini di belakang kamera ini sepertinya sudah terlepas ya lapisan plastiknya, sehingga kelihatan fleksibelnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita abaikan saja. Oke, sekarang kita tes dengan LCD baru. Ini mereknya OG ya, yang ada di toko langganan saya. Pengetesan ini hukumnya wajib ya teman-teman, sebelum kita melakukan pengeleman. Karena LCD baru itu tidak menjamin ya semua berfungsi dengan baik.
Oke, sudah nyala, layarnya sudah bisa kita sentuh. Langkah selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa lem yang ada di pinggiran frame ya. Nah, di sini banyak sekali bekas kotoran dan lem di sini. Semaksimal mungkin ya kita bersihkan, bisa dengan menggunakan ujung pinset seperti ini atau dengan ujung cutter atau benda tipis yang lainnya ya teman-teman. Terakhir disikat supaya lebih kinclong, sehingga nanti dalam pengeleman maksimal ya, bisa rapat. Jangan lupa untuk kamera dibersihkan ya teman-teman, karena LCD-nya kan sudah ngangkat, di situ banyak sekali debu-debu. Oke, selanjutnya kita lakukan pengeleman. Lem yang saya gunakan yaitu T7000, ini sangat rekomen banget ya, serata mungkin, jangan sampai terputus. Nah, untuk di bagian atas ini disesuaikan jalurnya ya, jangan sampai kena filternya ataupun kamera. Di sini ada lapisan warna biru, dilepas saja. Ini ada perekat supaya lebih rapi. Adapun segel yang di balik LCD atau di bawah LCD itu tidak perlu dilepas, nggak apa-apa ya. Dilihat kanan kirinya, kita presisikan atas bawah sambil ditekan-tekan. Soketnya kita pasangkan. Saya tambahin double tip karena sudah tidak kuat lagi lemnya ya. Sekarang proses pengeringan, langsung saya ikat karet ya. Ikat karet itu boleh belakangan setelah casingnya terpasang, atau sekarang diikat, kita tunggu sekitar setengah jam baru terakhir kita pasangkan. Kalau saya melihat sikon ya, kalau memang HP ini ditunggu pemilik, ya berarti kita sekalian ngikatnya terakhir, sekalian dengan lem casing belakang atau backdoornya ya. Dan itu kembali ke selera ya teman-teman. Nah, sekalian nunggu kering, maka saya akan mempersiapkan casing yang baru. Nah, di sini sudah rontok. Mungkin si pemilik mempertahankan HP ini ya karena performanya masih oke ya teman-teman. Ketika kita ganti casing, dilihat dulu teman-teman ya, apa yang perlu kita pindah. Makanya dilihat dulu, ketika tidak ada yang perlu dipindah berarti aman ya, karena ada tipe-tipe tertentu itu harus ada aksesoris yang dipindah terlebih dahulu ya. Nah, di sini sekarang kita bersihkan dulu untuk bekas lem yang ada di back covernya ya, sehingga nanti hasilnya bisa rapi kembali, kinclong lagi seperti HP yang belum lama ya, atau bahkan hampir seperti baru. Nah, di sini jangan lupa kita bersihkan dengan menggunakan minyak kayu putih. Coba perhatikan bedanya setelah dilap, sangat jauh sekali ya teman-teman. Selanjutnya tugas kita adalah memasang kembali kaca kamera ini ya. Ini sudah terlepas, berarti harus kita lem ulang. Jangan lupa kaca dalamnya dibersihkan. Kita tiup-tiup supaya debunya hilang. Untuk lemnya sama pakai lem LCD ya teman-teman.
Pinggirnya serata mungkin, jangan sampai terputus. Ini lemnya tinggal sedikit ya, jadi susah megangnya. Jangan lupa di sini ada kaca untuk lampu LED terlepas juga, harus kita pasang kembali. Barangnya sangat kecil, maka di sini perlu ketelitian dan kesabaran ya. Semua lelah kita akan terbayar dengan nota ya teman-teman. Oke, kita lepas untuk karet pengikat LCD. Jangan lupa modul kamera dibersihkan terlebih dahulu ya. Kita rapatkan. Nah, di balik casing itu ada lapisan plastik biru. Di balik itu juga ada lem bawaan ya. Namun lem itu tidak sekuat lem yang kita pasang. Jadi kalau teman-teman ingin menambah lem, dipersilahkan ya. Jangan lupa HP-nya kita sambil nyalakan. Tadi dicas sudah aman ya. Oke, di sini langsung kita pasang baut-bautnya. Mohon maaf teman-teman, di video ini banyak sekali yang saya percepat karena durasinya cukup panjang. Nah, ini lapisannya kita lepas. Coba lihat teman-teman, ada yang lupa. Nah, ini saya sering sekali ya untuk fingerprint, terlalu bersemangat akhirnya gagal fokus, dilepas ulang, nggak apa-apa, jadikan bahan pelajaran. Dan videonya juga saya potong ya untuk mempercepat durasi. Nah, saat menekan jangan terlalu keras ya, pakai perasaan. Yang penting casing bisa terpasang kembali. Bautnya dipasang ulang, jangan lupa. Nah, di sini langsung kita tempelkan saja karena sudah ada lem bawaan ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Berusahalah jadi orang jujur, karena dengan jujur akan banyak sekali kebaikan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.